Satu bab ini mendefinisikan puluhan tahun hidupnya Sadrah, Mesakh, Abednego, bahkan berdampak kepada ribuan tahun kemudian, dan billions of people terinspirasi oleh peristiwa ini. When was the last time you walk in the fire with Jesus? Nah, sebelum kita masuk ke Daniel pasal 3, ada beberapa hal introduction yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita tahu bahwa kitab Daniel ini aslinya ditulis dalam dua bahasa. Satu yaitu bahasa Ibrani, mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4, itu bahasa Ibrani. Kemudian pasal 8 sampai pasal 12 juga bahasa Ibrani. Di tengah-tengahnya, yaitu pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 akhir ayat 28, ditulis dalam bahasa Aramaik. Nah, bahasa Aramaik itu seperti kalau sekarang bahasa Inggris, bahasanya dunia. Semua ngomong pakai bahasa itu. Kita tahu kerajaan Babylon ini luas sekali, dari Afrika, dari Sudan, Ethiopia sampai ke India. Jadi bahasanya macam-macam, yang menyatukan ya bahasa Aram tadi. Jadi kita tahu pasal 2 ayat 4 dan seterusnya itu ditujukan kepada seluruh dunia audiensnya. Pasal 1 dan pasal 8 seterusnya lebih kepada orang-orang Israel. Yang kedua, bab 3 oleh pengajar Alkitab dianggap sebagai pusatnya kitab Daniel. Pusatnya ada di Daniel pasal 3. Tapi yang menarik sekali, di pusat daripada tulisannya Daniel, kitab Daniel ini, nama Daniel justru tidak ada. Yang ketiga, para penatua Yahudi yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Latin. Alkitabnya namanya Septuaginta. 70 orang penatua yang menerjemahkan Perjanjian Lama dalam bahasa Latin. Disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Jadi artinya apa? Artinya antara pasal 2 ke pasal 3, pasal 2 itu tahun kedua Nebukadnezar, pasal ketiga itu tahun ke-18. Jadi ada tenggang waktu 16 tahun. Itu sekitar tahun-tahun 587 atau 86 sebelum Masehi. Pada saat yang bersamaan, tahun yang sama atau tahun sebelumnya, di mana Nebukadnezar mengirimkan jenderalnya untuk membakar habis bait Allah. Jadi, waktu Daniel dibawa ke pengasingan, bait Allah tidak dihancurkan, hanya diambil barang-barangnya saja. Tapi pada tahun 587, tentara Babylon masuk lagi ke Israel karena Raja Sedekia memberontak. Kemudian bait Allah dan tembok Yerusalem dihancurkan sama sekali. Jadi, waktunya kira-kira bersamaan. Saya beri judul Daniel pasal 3, Walking in the Fire. Itu memang ada ayatnya yang mengatakan mereka berjalan ya di tengah-tengah bara api. Mereka itu adalah Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Yang pertama saya belajar dari Daniel ini kitab Daniel, tapi justru namanya tidak ada di sana. Pusat daripada tulisannya dia ini didedikasikan kepada sahabat-sahabatnya. Tujuannya Daniel nulis bab 3 ini apa? Kenapa dia nulis bab ini dan namanya tidak ditulis di sana? Paling enggak kenapa enggak disebut? Saya runtun dari bab 1 sampai bab yang ke-12. Hanya di bab 3 dan bab 11 namanya Daniel tidak ada. Ya. Bab 11 itu semua tentang penjelasan penglihatannya Daniel. Tapi bab 3 ini, nama Daniel tidak disebut. Dan dia, menurut saya, yang saya pelajari, dia dedikasikan pasal yang paling penting ini kepada sahabat-sahabatnya. Jadi tujuannya apa?
Kalau kita lihat keajaiban yang dialami Sadrah, Mesah, Abednego itu luar biasa. Mana ada di bagian lain di Perjanjian Lama yang orang survive ya di tengah api seperti itu. Ya, ada Musa bisa melewati Laut Merah. Ada Yosua bisa menyeberangi sungai Yordan. Ada Elia yang bisa mendatangkan api dari surga. Tapi bisa hidup di dalam api yang membara seperti itu jalan-jalan, hanya satu ini ceritanya. Nah, menurut saya ada 3 poin yang mau disampaikan oleh Daniel di dalam bab 3 ini. Yang pertama, dia mau sampaikan kepada orang-orang yang sahabat-sahabatnya, tim leadership-nya dia. Ya, penting sekali untuk nurturing your leadership team. Selama ini kalau kita baca bab 1, bab 2, jagoannya siapa? Superman-nya siapa? Daniel. Yang menyelamatkan semua orang-orang berhikmat siapa? Daniel. Temannya cuma ikut doa saja. Tapi di bab 3 ini, dia mau yakinkan kepada leadership timnya dia. Dia mau beri afirmasi pada mereka. Supaya mereka semua tahu, pusat daripada kitab ini, pasal ini tidak bicarakan tentang diriku sendiri. Berbicara tentang tim leadership. Tanpa mereka, aku tidak ada artinya apa-apa. Ya. Poin nomor 1 menurut saya tujuan Daniel, dia mau affirm. Nah, nomor 2, yang dikerjakan Daniel di bab 3 ini adalah dia memberikan endorsement. Karena yang datang pada acara itu, semua pejabat dari semua provinsi, dari seluruh dunia. Datang untuk disuruh sujud menyembah patung itu. Ya. Jadi dia memberikan endorsement kepada semua pejabat lain. Kita tahu bahwa Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke api karena ada pejabat-pejabat lain yang iri, resist, ya, orang-orang yang tidak senang dengan orang Yahudi. Ini pejabat-pejabat yang diangkat Nebukadnezar, iri dengan performance mereka, kok naik pangkat terus, kok dapat sukses terus, iri. Dan ketiga, iri dengan spiritualitas mereka. Jadi Daniel berkata, Sadrah, Mesah, Abednego jadi gubernur yang sukses bukan karena kenal dengan Daniel, bukan karena koneksi, bukan karena nepotisme. Bab 3 membuktikan bahwa mereka bertiga bisa berdiri sukses atas reputasinya sendiri. Mereka punya pengalaman sendiri yang luar biasa. They stood as leaders on their own merit. Jadi yang kedua, endorsement disampaikan kepada semua pejabat bahwa Sadrah, Mesah, Abednego jadi sukses bukan karena koneksi, bukan nepotisme. Mereka sendiri membuktikan bahwa they have merits, membuktikan diri bisa melewati ujian yang berat. Yang ketiga, yang dikerjakan oleh Daniel kepada Sadrah, Mesah, Abednego adalah memberi support. Kita tidak tahu umur berapa Sadrah, Mesah, Abednego mati, matinya di mana tidak tahu. Tapi seandainya mereka kemudian ditugaskan ke luar daerah, bukan di Babylon, tapi ke India, kemanapun juga, bab 3 ini seperti draft resume, CV, buat mereka untuk bisa dikenal orang-orang dimanapun juga. Ini orang-orang yang luar biasa, melewati api, bahkan dipuji oleh Raja Nebukadnezar. Jadi, menurut saya, apa yang saya pelajari, bab 3 adalah pemberian Daniel buat leadership timnya dia. Untuk membangun mereka, untuk affirm mereka, memberikan endorsement, memberikan support kepada mereka. Yang kedua, Daniel memberi contoh pada kita. Mendemonstrasikan fondasi terpenting daripada leadership adalah experiencing God secara personal. Dulu waktu anak saya masih kecil, saya tinggal di Lopait, di desa Lopait. Waktu itu JJ dan Edo masih kecil. Ya, jadi saya ingin mereka senang, bahagia, kalau bisa jangan ngalami kesulitan dan segala macam. Satu sore ayah saya datang pada saya dan dia bilang, jangan sampai kamu tidak memberi kesempatan anakmu untuk ngalami kekecewaan. Ya. Waktu dengar itu ya rasanya tidak suka hati, tapi setelah saya renungkan lama saya pikir iya. Kalau selama saya ada di sini dia tidak pernah mengalami kekecewaan, kesulitan, tidak pernah mengalami panasnya api, tidak pernah mengalami tantangan dan kegagalan, nanti kemudian hari bagaimana hidupnya? Ya. Untuk bangun pemimpin kita harus berani
mengizinkan. Di mana Daniel? Kenapa tidak melindungi ketiga temannya? Kenapa tidak minta kepada raja bebaskan mereka dan segala macam? Kalau Daniel bertindak seperti itu, kita tidak akan pernah kenal siapa Sadrah, Mesakh, Abednego. Ya, pemimpin harus berani mengizinkan orang-orang yang kita bangun ngalami Tuhan sendiri. Jangan sampai kita cuma senang dengar kesaksian, orang sembuh dari kanker, orang hidup dari mati, orang sembuh dari ini, orang diselamatkan Tuhan dari kecelakaan dan segala macam, cuma dengar saja tapi tidak pernah ngalami apa-apa. Ya, pemimpin yang hebat manapun juga pernah ngalami api. Jadi kalau kita bangun pemimpin, termasuk bangun anak kita sendiri, di perusahaan, di keluarga, di rumah, di sekolah, dimanapun juga, jangan deny kesempatan mereka untuk bisa ngalami Tuhan sendiri. Bab 3 menunjukkan bagaimana Daniel empower leader di sekitarnya untuk bisa ngalami Tuhan sendiri. Buat saya, semua pemimpin Kristen tidak akan bertahan kalau dia cuma baca buku saja. Tidak bisa kalau cuma dengar kesaksian atau nonton YouTube saja. You have to experience God. Itu sebabnya tiap minggu saya dorong setiap kita baca dan pelajari firman sampai ketemu Tuhan. Ya, jangan cuma dengar kata orang. Seperti yang ditulis di Ayub 42 ayat 5. Selama ini, Ayub itu orang yang baik, dikatakan oleh Tuhan, tidak ada cacatnya. Cuman di ujung kitabnya dia bilang, selama ini aku cuma mendengar tentang engkau. Tapi sekarang, mataku, my eyes have seen you. Artinya, aku ngalami engkau sendiri. Ya. Nah, saya rasa pemimpin yang hanya mendengar tentang Tuhan, yang cuman baca buku, yang cuman lihat YouTube, yang cuman dengar khotbah, dia tidak akan stand in front of fire. Semua pemimpin butuh ngalami Tuhan secara pribadi. Nah, sekarang di bab 3, di bab 2, bab 3 sampai bab yang ke-7, audiensnya adalah seluruh dunia. Tujuannya dia apa? Memuliakan Tuhan. Waktu dia dipromosikan, perubahan posisi tidak merubah purpose hidupnya, hanya sekedar refocusing lensanya. Dia melihat target dari sudut yang berbeda, different angles, dan kemudian dengan berani adjust strateginya. Memperkenalkan Tuhan, memproklamirkan Tuhan di seluruh dunia, bahwa Tuhan itu berkuasa. Di ujung daripada kitab Daniel pasal 3 ini adalah pengakuan Nebukadnezar. Tidak ada Allah yang seperti Allahnya Sadrah, Mesakh, Abednego. Itu adalah misinya Daniel. Walaupun sekarang posisinya sudah berubah, misi hidupnya tidak berubah. Nebukadnezar yang menguasai dunia ini mengakui tidak ada Allah yang lebih besar daripada Yahweh. Pelajarannya apa? Saudara dipromosikan Tuhan di perusahaan yang lebih besar, di gereja lebih besar, di pelayanan yang lain, di kota yang lain, di ladang yang lain. Purpose-nya tidak berubah. Supaya Tuhan dibesarkan, supaya Tuhan dimuliakan. Ya. Pangkat, jabatan, kekayaan, fasilitas apapun tidak seharusnya merubah fokus atau purpose hidup saudara. Hanya melihatnya dari angle atau sudut yang berbeda. Saya belajar apa dari Nebukadnezar? Ada 3 hal yang penting menurut saya. Nebukadnezar tetap memimpin sebagai raja. Saudara mungkin tetap jadi pemimpin di pelayanan saudara, di keluarga, di gereja, di perusahaan. Tapi 3 hal ini, pada saat Nebukadnezar mengerjakan ini, secara de facto, dia bukan lagi seorang pemimpin. Yang pertama, di ayat 15, waktu dia mulai mengancam, ya, maka dia mengaku bahwa otoritasnya sebagai pemimpin tidak ada lagi. Pada saat kita memimpin dengan mengancam orang yang kita pimpin, dengan mengancam lawan bicara kita, sesungguhnya kita ini menyerah kalah sebagai pemimpin. Kita mengaku bahwa otoritas saya sebagai pemimpin tidak ada lagi, maka saya perlu gunakan ancaman. Ya. Di keluarga sama. Saudara mungkin bisa refleksi pada saat saudara mengancam anak saudara, tidak bisa dengar saudara lagi, di tempat kerja, di gereja, dimanapun juga. Pada saat saudara bicara mulai mengancam, pada saat itu juga sudah mengaku bahwa
saudara sudah tidak punya otoritas untuk memimpin lagi dalam hal itu. Yang kedua, pada saat saudara merendahkan lawan bicara saudara. Ya. Pada saat itu terjadi, waktu Nebukadnezar berkata, Allah mana yang bisa bebaskan kamu? Dewa mana? Siapa yang bisa menolong kamu? Pada saat dia merendahkan lawan bicaranya. Pada saat dia menghina orang yang dia pimpin. Saat itu sesungguhnya dia mengaku wibawanya sebagai pemimpin sudah tidak ada lagi. Maka yang memimpin kemudian adalah kesombongannya. Yang ketiga, pada saat kita dikuasai amarah dalam memimpin. Yang dikatakan di ayat 19:22, pada saat dia dikuasai amarah, ada banyak orang berdosa jadi korban. Serdadunya yang melemparkan Sadrah, Mesakh, Abednego sampai mati kebakar semua. Pada saat kita memimpin dengan emosi, dengan amarah, sesungguhnya kita bukan memimpin orang-orang yang kita pimpin. Kita sudah menanggalkan jubah kepemimpinan kita. Jadi ini penting buat saudara yang mimpin keluarga, mimpin perusahaan, mimpin gereja, mimpin pelayanan. Seringkali kita tidak sadar. Pada saat kemarahan begitu rupa seperti ayat 19 menguasai kita, orang yang kita pimpin tahu, this is not my leader. Ini bukan pemimpin saya. Dia mungkin bos, tapi bukan pemimpin saya. Pada saat kita merendahkan orang yang kita pimpin, anak kita sendiri, anak buah kita sendiri, orang-orang tahu, this is not my leader. Pada saat kita mulai ngancam, wibawa kita sungguhnya tidak ada lagi. Ada di ayat 16, waktu Nebukadnezar mulai mengancam 3 orang ini. Kemudian jawaban mereka, tidak ada gunanya kami memberi jawab, katanya. Kenapa begitu? Karena kalau orang diposisikan seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, dia memberi jawab, maka jawabannya akan defensif, akan berargumentasi. Ya. Saya tulis di dalam slide ini, panas api memisahkan pasir dari emas. Api itu menolong untuk memisahkan emas dari pasir, sehingga pasirnya bisa kelihatan. Ini 3 contoh. Kalau misalnya Sadrah, Mesakh, Abednego menjawab raja, berargumentasi dengan raja, become defensif dengan raja, kemungkinan pertama, ya, dia akan mengkompromikan nilai-nilai hidupnya, ya, atau ikut mayoritas. Dia bisa bernegosiasi gimana kalau misalnya tidak usah sampai berlutut, atau mencoba mengkompromikan nilai-nilai yang dia anut selama ini demi supaya tetap punya jabatan sebagai gubernur, demi supaya tetap dapat fasilitas, demi supaya tidak malu di depan umum dan segala macam. Nah, biasanya orang yang cenderung kompromi ini karena sesungguhnya dalam hidupnya sudah ada rasa guilt, rasa bersalah. Rasa bersalah itu kemudian setiap kali ada challenge, reaksi kita pertama apa? Mencoba mengkompromikan ini. Ya. Bagaimana kita kompromi? Setelah kita kompromi, kita akan lebih guilt lagi. Pada saat kita berkompromi itulah, api itu berhasil memunculkan guilt, pasir-pasir rasa bersalah dalam hidup kita. Yang kedua, bisa saja kita melepaskan kemarahan kepada orang-orang yang mengadukan kita pada Nebukadnezar. Sadrah bisa bilang, loh raja, yang ngomong sama saya itu bukan pegawai yang bagus loh reputasinya. Ini orang-orang yang iri. Mereka yang mengadu kepada raja. Nah, biasanya kemudian kita lampiaskan kemarahan kita kepada orang-orang lain yang menyebabkan kenapa kita jatuh di bara api seperti ini. Tapi toh itu tidak ada gunanya. Yang muncul dari api adalah anger. Ya. Api ini akan memisahkan emas dari pasir. Pasirnya apa? Kemarahan. Kemungkinan ketiga, kalau ada orang-orang yang tidak sadar dalam hidupnya, ada kepahitan dalam hidup kita. Begitu kena api seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, dia akan lontarkan kegentirannya kepada Tuhan. Tuhan, ini tidak fair. Aku salah apa? Ya, 16 tahun dia bilang sama raja. 16 tahun raja nih. Performance ngabdi, tidak pernah minta apa-apa. Ya. Apa raja tidak ingat jasa saya selama 16 tahun melayani raja? Ya, mengabdi pada negara. Dan kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan, apa Tuhan tidak ingat saya aku melayani, bangun jam 5 pagi, tidur jam 10. Ini semua adalah api yang memisahkan emas dari
pasir. Pasirnya apa? Bitterness. Ya. Jadi pelajaran bab 3 ini menolong kita masing-masing untuk lihat ke dalam. Kalau kita di tempat seperti itu, yang kita buat apa? Kita akan kompromi. Mungkin ada rasa guilty dalam kehidupan kita yang kita perlu bereskan. Apa kita nyalahkan orang lain? Orang yang ngadu kita, orang yang lapor kepada raja. Marah, ada anger dalam hidup kita perlu dibereskan. Atau kita bitter, kita merasa tidak fair kehidupan ini. Jadi renungkan lagi, tujuannya api apa? Memisahkan emas dari pasir. Kalau sampai dalam keadaan panas dalam hidup kita, tidak dikeluarkan pasirnya, nanti emasnya beku lagi, pasirnya tetap di dalam lagi. Don't walk alone. Saya rasa bertiga itu kuat, karena mereka satu dengan yang lain menguatkan. Do not walk alone. Tapi kalau engkau mau bawa orang berjalan di api, jangan orang yang bawa minyak tanah atau bensin. Ya, kita seringkali cari orang yang sama-sama orang sakit, orang-orang yang sama-sama marahnya, orang-orang yang sama-sama bitternya, kita bawa jalan bersama di api, tidak menolong kita untuk ketemu Tuhan di dalam api, justru bakar apinya itu makin besar dalam kehidupan kita. Kalau saya jadi penonton waktu itu, kalau saya adalah Raja Nebukadnezar waktu itu, saya melihat ke dalam tempat perapian dan saya berkata, that was the most beautiful scenery, amazing sight my whole life. Selama hidupku, aku tidak pernah lihat seindah pemandangan seindah ini. 4 orang, 3 sahabat sejati dan 1 orang yang bersinar seperti anak Allah, berjalan dengan tenangnya di tengah api. Alkitab tidak berkata bahwa di tengah api itu tidak panas. Panas, tapi tidak terbakar. Oleh karena peristiwa ini, banyak orang bisa menikmati sesuatu yang indah. Once in a lifetime. Satu dalam kehidupan. Tidak pernah ada lagi lihat pemandangan seperti ini, di mana Sang Pencipta, Tuhan, mengirim malaikatnya atau anaknya sendiri untuk bersama dengan 3 hambanya berjalan di dalam api. Tidak pernah saya lihat. Dalam kehidupan kita, saya percaya, kalau orang bisa lihat Jesus show up, Tuhan show up, dia begitu dekat. Dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup kita, Yesus dekat. Semua hal yang saya banyak pelajari dalam hidup, dalam melayani dia, dalam mengenal dia, saya dapatkan di masa-masa yang paling sulit, di api yang paling panas, supaya bisa lihat Tuhan Yesus dari dekat, berjalan bersama dengan dia. Perapian itu mendefinisikan hidup Sadrah, Mesah, Abednego untuk ribuan tahun kemudian. Sadrah, Mesah, Abednego, saya percaya menghasilkan banyak achievement dalam hidupnya. Tapi tidak ada orang ingat itu. Yang dia ingat, yang semua generasi orang ingat, adalah peristiwa. Ada hal yang tidak boleh hilang dari pengalaman hidupmu, adalah pengalaman dibuang ke tempat api oleh Nebukadnezar. Karena di situ dia sangat dekat dengan Tuhan. Itu momen 1. Bab 3 ini yang mendefinisikan Sadrah, Mesah, Abednego sebagai the giants of faith, hero bagi banyak orang percaya. Yang terakhir, yang keempat, pengalaman itu menginspirasi millions upon millions, bahkan billions orang yang belum lahir waktu itu terinspirasi oleh peristiwa ini. 1 bab ini mendefinisikan puluhan tahun hidupnya Sadrah, Mesah, Abednego, bahkan berdampak kepada ribuan tahun kemudian, dan billions of people terinspirasi oleh peristiwa ini. When was the last time you walk in the fire with Jesus? Renungkan sebuah tindakan atau keputusan atau sikap di masa lalu yang saudara lakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai saudara, itu value atau itu belief. Artinya apa? Ada momen-momen dalam hidup saya dan hidup saudara di mana kita berkompromi nilai-nilai kita dan kepercayaan kita. Saya punya banyak, di masa lalu saya berbuat salah seperti ini. Saudara mungkin juga tidak sulit mengingat hal seperti itu. Yang sulit adalah merendahkan hati untuk berani ngomong di depan orang lain. Alkitab berkata saling mengaku dosa, saling belajar satu dengan yang lain. Tapi ingat satu peristiwa keputusan sikap kita
yang pernah kita lewati dalam hidup ini pada saat kita mengkompromikan sesuatu, berbuat sesuatu yang mungkin bertentangan dengan value. Saya bertanya-tanya belajar bab 3 ini, why did God do it? Kenapa Tuhan menolong Sadrah, Mesah, dan Abednego? Kalau kita lihat dalam sejarah, tadi saya katakan di waktu yang bersamaan, banyak orang percaya di Yerusalem yang mati dipanggang oleh orang-orang Babylon waktu mereka membakar Bait Allah dan Yerusalem. Kalau kita ingat gereja awal, betapa banyaknya orang-orang yang sungguh-sungguh jadi martir, dijadikan obor menurut mereka di zaman Kaisar Nero. Kenapa Tuhan tidak nolong mereka waktu api itu datang? Kenapa Tuhan tidak bertindak seperti waktu dia bertindak atas Sadrah, Mesah, dan Abednego? Tapi kenapa kali ini dia bertindak? Ya. Itu pertanyaan saya yang paling dalam di bab 3 ini. Why did God do it? Kenapa kali ini dikerjakan? Padahal dalam sejarah kita lihat banyak orang yang dibiarkan Tuhan. Bukan orang yang tidak kudus, orang percaya Tuhan Yesus, orang memuridkan, ya, orang yang luar biasa, tapi mati karena dijadikan obor oleh Kaisar Nero dan orang-orang Roma waktu itu. Saya bertanya, apakah ini karena iman mereka lebih hebat daripada imannya orang-orang lain? Kalau saya lihat di buku-buku tafsiran, kebanyakan menyebut Daniel bab 3 ini bab iman katanya. Tapi saya selidiki tidak ada indikasi ke arah itu. Mereka bertiga tidak tahu bahwa Tuhan akan menolong. Jadi bukan karena iman. Bukan karena iman mereka lebih hebat daripada iman gereja awal. Bukan karena iman mereka lebih hebat daripada orang-orang percaya di Yerusalem waktu itu. Jadi saya coret kemungkinan pertama, bukan karena iman mereka Tuhan bertindak. Lalu saya bertanya, apakah karena keberanian mereka? Apakah Tuhan terkesan dengan keberanian mereka? Their boldness. Saya pelajari baik-baik, hati-hati di bab 3. Saya tidak temukan itu juga. Saya lihat banyak kali buku tafsiran bab 3 ini yang menurut saya agak keliru karena mengatakan bahwa ini adalah bab iman atau ini bab boldness. Kalau ini iman, maka ketiga orang ini bisa bersombong diri. Siapa yang punya iman bisa berjalan-jalan di atas api? Mereka bisa nulis buku seperti itu. Kalau ini karena boldness, mereka bertiga bisa cerita kemana-mana. Ya, karena keberanianku lah, pakaianku tidak kebakar, rambutku tidak kebakar, dan segala macam. Lalu ketemu dua hal yang menurut saya cukup penting. Yang pertama dari jawaban mereka, saya lihat ada dua hal penting. Satu adalah pengenalan akan Allah. Tidak ada keraguan sama sekali, dia berkata, kalau Tuhanku mampu, pasti dia mau. No question about it. Di perjanjian baru ada orang yang datang ke Tuhan, dia bilang, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa. Kebalik dengan ini. Ya. Tuhan heran, maksudmu apa? Bilang aku mau. Mungkin mereka bilang, aku kenal Tuhanku. Kalau dia mampu, pasti dia akan tolong kami. Terus dia bilang, kalau toh dia tidak tolong, pasti ada alasan yang jauh lebih penting daripada pengetahuanku ini. Yang saya lihat satu adalah relational, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan soal iman, bukan soal keberanian, tapi pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua adalah soal surrendered life. There is no demand. Ya. Hidup yang diserahkan di atas mezbah. Tidak ada tuntutan apa-apa dalam hidup ini. Tidak mengklaim apapun. Tidak ada rasa bahwa aku berhak atas apapun juga. Ya. Jadi relational and surrendered life. Menurut saya itu adalah kuncinya. Dan penyerahan kepada Tuhan. Dan yang kedua yang menurut saya penting, kenapa Tuhan? Apa yang mau dituju oleh Tuhan? Outcome-nya apa sih? Tuhan nolong 3 orang ini. Kenapa begitu penting nolong 3 orang ini? Tuhan ingin ngomong kepada orang Israel yang selama ini dibuang, ya sudah sekian belas tahun dibuang. Mereka selalu melihat dirinya sebagai victim. Kita seringkali melihat kita sebagai victim. Saya orang buangan, saya dihukum Tuhan, saya salah, saya ini, saya itu. Tuhan bilang, stop victim mentality.
Stop menjadi orang yang butuh dikasihani, yang terus minta dikasihani. Berdiri, tegak. We have a new mission sekarang ini. Memberitakan tentang Tuhan di seluruh dunia. Apa sih pesannya Sadrah, Mesakh, Abednego di bab 3 ini? Apa pesan mereka? Apa yang mau mereka sampaikan? Saya baca berkali-kali bab ini. Jawaban saya apa? Nothing. Sadrah, Mesakh, Abednego silence. Tidak ngomong apa-apa. Kenapa? Kalau dia ngomong, dia akan cerita tentang kebesarannya, kesuksesannya, kehebatannya. Siapa orang di bumi ini yang bisa hidup di tengah api seperti itu? Tidak ada sebelumnya dan tidak ada lagi. Alkitab bilang, kalau ada yang muji kamu, biar orang lain yang muji kamu, bukan dirimu sendiri. Ya, jadi, Sadrah, Mesakh, Abednego ngomong apa di bab 3? Nothing. Zero. Ya. Saya sering bilang ke teman-teman, kalau kamu memberi contoh yang baik, ya, pakai contoh orang lain yang berhasil. Kalau contoh yang keliru, pakai contoh dirimu di masa yang lalu. Ya. Supaya tidak kita jatuh kepada pride dan kesombongan dan merasa bahwa kita berhak atas sesuatu. Sadrah, Mesakh, Abednego mengajar saya banyak hal, termasuk pada saat dia diam. Ya, seringkali saya belajar dari omongan orang, tapi juga saya sering belajar dari diamnya orang. Tidak selalu harus ngomong untuk ngajari orang lain. Yang terakhir, yang saya belajar dari bab 3, sesungguhnya yang ditampilkan oleh Sadrah, Mesakh, Abednego membuat saya bertanya, so where is the ultimate commitment goes? Komitmen kita yang paling tinggi itu kepada siapa? Bukan pada apa. Ya. Jangan komit kepada apa. Apa itu bisa saja termasuk perusahaan, termasuk gereja, termasuk organisasi, termasuk pelayanan. Komitmen paling tinggi tidak kepada apa, tapi pada siapa. Ya. Kita bukan commit pada keluarga, kita commit kepada suami, kepada istri, kepada anak, pada orang tua. Kepada siapa kita commit, itu akan membuat kita bertahan. Bukan pada apa. Apa datang dan pergi. Siapa ada di sana sampai selama-lamanya. Karena ada kekekalan di dalam dia. Dalam segala hal dalam kehidupan kita. Tiap hari kita ngambil keputusan. Ya. Tiap hari kita milih. Tiap hari kita meresponi orang. Dalam banyak hal kalau kita diizinkan berpikir, kita akan ditanya, sesungguhnya komitmen kita ini kepada siapa? Kepada raja, ya, atau kepada pekerjaan, kepada pelayanan, atau kepada Tuhan. Ya. Dan tentu jawabannya kita tahu semua, komitmen tertinggi kita harus kepada Tuhan. Harus sering-sering direfleksi, ditanya. Pertanyaan terakhir buat semua kita. Siapa yang mau kita senangkan ini? Ya, mungkin tidak secepat itu bab 3. Mungkin Daniel, Sadrah, Abednego diizinkan diskusi di breakout room dulu. Bertanya enaknya gimana ditanya raja seperti ini. Rajanya ya baik-baik saja, nanyanya ya ngancam-ngancam halus gitu ya. Harusnya kita gimana sih? Ya. Terus satu mungkin si Abednego bilang, kita ini coba nyenangkan siapa sih? Ya, kalau kita ngambil keputusan seperti ini, yang senang siapa? Nah, dalam setiap hari kehidupan kita diperhadapkan pada pertanyaan yang sama. Whom do you try to please? Dalam kerja, dalam menerima kerjaan, ya. Komitmen kita kepada Allah itu tercermin dari bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Kita tidak mungkin komitmen pada Allah kemudian menghina orang lain. Komitmen pada Allah nyakiti orang lain, tidak bisa. Karena komitmen pada Allah pasti mewarnai hubungan kita dengan semua orang lain, termasuk orang yang mungkin kita tidak suka seperti Nebukadnezar. Yang kedua, ya, pertanyaan yang tiap hari perlu muncul dalam kehidupan kita dalam mengambil keputusan. Mau saat teduh, mau menikah, mau cari kerjaan, mau buka usaha baru, mau jualan apa, mau buka toko segala macam. Yang kita mau senangkan siapa sesungguhnya? Waktu yang kita habiskan kita tanya, to whom do we try to please? Jadi saya mau titipkan ini dalam kehidupan kita, ya, untuk direnungkan. Siapa ultimate commitment kita?
Apa yang kita coba siapa yang coba kita senangkan setiap hari.